Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat kan kalian? Masih Pak. Pada lancar nggak puasanya ini? Lancar. Tolong dibantu. Dibantu apa Pak? Iya, Bantu doa. Bantu ini tata iyo. Nengok. Bantu yuk. Gimana bedanya? Di bawah. Ini. Nah. Baik, sebelum mulai belajar hari ini, bapak absen dulu kalian. Terus Diana, Eris, Hadir. Budi Agustin, Hadir Pak. Cika, Hadir. Tasya. Hadir. Ada yang ngadin nggak? Ada. Siapa itu? Yuda, Foni, Anin, Lotus. Yuda kenapa Yuda? Ya. Yuda kenapa? Ada alasannya nggak? Yuda sakit Pak. Sakit. Iya. Ada suratnya. Nyusul. Terus Amin kenapa? Udah 2 minggu sakit, Pak. Ada suratnya ya? Ada. Oke. Hari ini kita masuk ke materi furnitur kantor. Ada yang tahu masih apa itu furnitur? Desain kantor. Apa? Peralatan kantor. Oh salah. Betul. Nah, ini hari ini topik yang kita bahas di pertemuan kali ini adalah pengertian, pertama pengertiannya furnitur kantor, yang kedua fungsinya, peralatan kantor, ketiga contohnya, keempat tipsnya, yang kelima adalah perawatannya, yang keenam keuntungan peralatan kantor, yang ketujuh penugasan, baru yang terakhir kesimpulan. Pengertian peralatan kantor adalah
koordinasi dan operasional di kantor agar lebih efektif dan efisien. Peralatan ini sangat beragam, peralatan kantor ini sangat beragam, mulai dari alat tulis, terus hingga perangkat teknologi canggih yang membantu mempermudah pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua ada jenis-jenis peralatan kantor. Coba dibaca Mbak Tasya. Baik, Pak. Jenis-jenis peralatan kantor yang pertama adalah peralatan teknologi, yaitu komputer, printer, scanner, proyektor. Peralatan ini sangat penting dalam mendukung digitalisasi dan dokumentasi pekerjaan, serta mempermudah pengelolaan data secara elektronik. Yang kedua ada peralatan komunikasi, yaitu telepon, faksimilir, intercom, berguna untuk menjaga komunikasi yang lancar antara karyawan maupun dengan pihak eksternal, sehingga mempercepat penyampaian informasi. Yang ketiga ada peralatan tulis, ada mesin printing, kalkulator, whiteboard, digunakan untuk membantu dalam pencatatan dan perhitungan manual yang masih sering diperlukan dalam beberapa aspek pekerjaan. Yang terakhir ada peralatan pendukung, yaitu meja, kursi, lemari arsip, membantu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan terakomodir, yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas kerja. Sudah, Bapak. Jadi tadi jenis-jenisnya peralatan kantor, ada peralatan teknologi, contohnya itu komputer, juga scanner, proyektor, lalu ada peralatan komunikasi, telepon, maksimal, telepon, lalu ada peralatan tulisan, printing, dan kalkulator, serta whiteboard atau papan tulis. Nah, lalu ada peralatan pendukung, meja, kursi, lemari, arsip. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi peralatan kantor. Nah, fungsi peralatan kantor ini yang pertama mempermudah pekerjaan administratif dengan mendukung proses pengaktifan dan penyimpanan data dalam berbagai bentuk. Yang kedua meningkatkan efisiensi dan produktivitas karyawan dengan memberikan alat yang mendukung penyelesaian tugas secara lebih cepat dan akurat. Yang ketiga menghemat waktu dan tenaga dengan mengurangi pekerjaan manual yang bisa diotomatisasi melalui perangkat elektronik dan teknologi digital. Lalu yang keempat mendukung komunikasi internal dan eksternal dengan mempermudah penyampaian informasi serta pengambilan keputusan. Yang kelima mempermudah efektivitas implementasi dalam jalur kualitas pelayanan kepada klien dan stakeholder dengan pengelolaan dokumen dan kemampuan yang baik. Ada yang mau ditanyakan ya? Saya jelaskan contoh peralatan kantor dan fungsinya. Kedua, kemudian orang bukan yang berbagi data, terbuka untuk keperluan administrasi dan manajemen. Lalu ada printer, mencetak dokumen dalam berbagai format untuk kebutuhan pengaktifan dan komunikasi tulis. Lalu ada scanner, membuat dokumen fisik menjadi bentuk digital.
kantor, memilih peralatan berkualitas dan lama, memperhatikan efisiensi energi dan biaya operasional, memilih peralatan yang lebih digunakan dan dirawat, dan kompatibilitas dengan sistem yang ada. Dan selanjutnya adalah perawatan peralatan kantor. Jadi peralatan ini harus dirawat dengan rutin. Cara-caranya pertama ada bersihkan secara rutin peralatan kantor tersebut agar tetap berfungsi optimal dan tidak cepat rusak akibat penumpukan dan dibuat oleh orang. Membersihkan, terus menggunakan sesuai untuk penggunaan untuk menghindari kesalahan dalam hal yang dapat mengakibatkan peralatan. Baca dulu apa pelanggannya kalau mau dapat dengan sesuatu. Lalu lakukan cek kesalahan supaya peralatan elektronik kita tidak rusak tetap dalam kondisi optimal dan tidak jadi terjadi. Jadi mungkin cek up rutin untuk penggunaan. Lalu simpan di tempat yang aman dan supaya untuk menghindari kerusakan yang tidak mendukung kelembaban atau ekstrim. Kemudian cek cara berkala untuk peralatan dan lakukan penggantian perusahaan agar tidak aman dan aktif dan tidak. Jadi harus di check up rutin, di cek juga ada yang misalkan ada yang tidak mati dan masukin. Kayak mobil atau motor kalian kan dicek rutin dan ini kan juga servis. Lalu terakhir gunakan perangkat ulang untuk mendukung dan menjaga peralatan ekonomi seperti antivirus untuk komputer dan update sistem informasi. Nah ini keuntungan jika kita menggunakan peralatan kantor lokal. Keuntungan yang kita dapat yaitu ada meningkatkan efektivitas kerja. Jadi kita lebih efektif dan lebih efisien dalam bekerja. Dengan menyediakan alat yang menunjang sebelum saya secara lebih cepat dan efisien. Kemudian mengurangi kesalahan bekerja. Karena penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan akurasi dalam administrasi dan operasional. Lalu keuntungan yang ketiga, kita bisa menghemat biaya operasional. Kalau kita sering check up, sering servis istilahnya kan kita nggak ini satu motor mesin yang nggak rusak itu pasti kita yang keluar duit lagi yang bisa pakai sama kali ini juga menghemat menghemat biaya ini peralatan kantor yang memiliki meningkatkan kenyamanan kerja. Jadi kita nyaman kerja, mengerjakan yang semakin rapi, ergonomis dan mendukung produktivitas karyawan. Lalu keuntungan selanjutnya menggunakan peralatan kantor depan, kita bisa mempercepat pemanggilan keputusan dengan hak siapa yang lebih cepat dan komunikasi menjelaskan. Lalu meningkatkan daya saing perusahaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam sehat, dan salam sukses untuk kita semua. Video pembelajaran ke-221, Dasar Program Keahlian MPLB, Elemen 6, Peralatan dan Aplikasi Teknologi Perkantoran. Bagian kedua, jenis peralatan dan perlengkapan kantor dalam pekerjaan kantor. Pada pokok bahasan tentang jenis-jenis peralatan dan perlengkapan kantor dalam pekerjaan kantor, akan kami jelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Peralatan perlengkapan pekerjaan mengetik. 2. Peralatan perlengkapan pekerjaan menghitung. 3. Peralatan perlengkapan pekerjaan check-in memeriksa. 4. Peralatan perlengkapan filling menyimpan warga. 5. Peralatan perlengkapan teleponik menelepon. 6. Peralatan perlengkapan ticketing menggandakan. Dan 7. Peralatan perlengkapan mengirim surat. Perlengkapan dan peralatan kantor dalam pekerjaan kantor. Peralatan dan perlengkapan merupakan alat yang saling melengkapi sama halnya dengan istilah sarana dan prasarana. Seorang pegawai karyawan organisasi dalam melakukan pekerjaan kantor tidak akan lepas dari peralatan dan perlengkapan kantor untuk memudahkan dan memperlancar tugasnya. Jenis peralatan kantor yang dibutuhkan dalam pekerjaan kantor harus standar tepat guna, artinya pemilihan terhadap peralatan kantor sesuai dengan jenis pekerjaan kantor yang dilakukan. Jenis-jenis peralatan dan perlengkapan kantor. Sesuai dengan pengelompokan pekerjaan kantor menurut GRTRI, maka jenis peralatan yang dibutuhkan meliputi peralatan perlengkapan sebagai berikut. 1. Pekerjaan mengetik. 2. Pekerjaan menghitung. 3. Checking, memeriksa. 4. Filling, menyimpan marka. 5. Teleponing, menelepon. 6. Duplicating, menggandakan. 7. Mailing, mengirim surat. 1. Peralatan perlengkapan dalam pekerjaan mengetik. Pekerjaan mengetik merupakan pekerjaan yang paling banyak dilakukan terkait dengan membuat dokumen dan berkomunikasi secara tertulis atau bahkan mengirim pesan tertulis melalui media massa. Sekarang ini hampir dilakukan setiap hari. Jenis peralatan yang digunakan adalah 1. Ruang kerja dengan perlengkapan mebelnya. 2. Perangkat komputer. 3. Laptop dan segala jenis merek smartphone. 4. Mesin pencetak pengganda dokumen, printer, fotokopi, dan scanner. 2. Peralatan perlengkapan dalam pekerjaan menghitung. Pekerjaan menghitung menurut hasil penelitian GRTRI menunjukkan jumlah volume pekerjaan yang mencapai 19,5% dari pekerjaan kantor. Pada jenis pekerjaan ini dibutuhkan alat berupa mesin hitung uang dan kalkulator baik digital maupun manual. Untuk mesin kalkulator sekarang ini, hampir setiap jenis peralatan elektronik sudah dilengkapi dengan aplikasi kalkulator, sehingga kalkulator saat ini digunakan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan layanan bidang keuangan. Peralatan dan perlengkapan checking memeriksa. Checking merupakan peringkat volume pekerjaan nomor 3 setelah pekerjaan menghitung. Peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan checking meliputi numbering, dating, labeling, stempel, fingerprint, laser scanner, termogan, CCTV dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses kerja lainnya. 4. Filing, menyimpan warga. Peralatan yang digunakan dalam pekerjaan filing adalah komputer, smartphone, alat penyimpan data eksternal seperti flash disk, kartu memori, disk, dan lainnya.
teleponik, menelepon. Jenis pekerjaan ini juga membutuhkan peralatan seperti pesawat telepon, smartphone, komputer dan media elektronik lainnya yang digunakan dalam melakukan komunikasi langsung seperti LCD, mikrofon, dan lainnya. Pekerjaan duplicating, menggandakan. Dalam pekerjaan kantor penggandaan dilakukan pada pekerjaan mengetik, seperti mengcopy file, mengimport file, mengupload file, mengconvert file. Untuk jenis dokumen digital dalam melakukan penggandaan yang cukup menggunakan peralatan komputer atau laptop dan smartphone dengan perlengkapan jaringan internet dan aplikasi yang memadai. Sedangkan untuk pekerjaan penggandaan dokumen manual dapat dilakukan dengan mesin pengganda seperti tersebut di atas. Mailing, mengirim surat. Jenis pekerjaan pengiriman surat sekarang ini sudah lebih praktis dilakukan dan cepat diselesaikan. Oleh karena sekarang ini surat sudah berbentuk surat elektronik. Kegiatan pengiriman dalam pekerjaan kantor tidak sekedar pengiriman surat saja, melainkan pengiriman dokumen lainnya yang sekarang marak dilakukan oleh setiap kantor atau instansi, yaitu pengiriman dengan jasa kurir. Bahkan, sekarang ini telah menjamur jenis layanan jasa pengiriman dokumen dan barang yang ada. Untuk peralatan yang dibutuhkan dalam proses ini adalah komputer laptop yang dilengkapi aplikasi jasa pengiriman. 8. Order, lain-lain, yaitu pekerjaan kantor yang dilakukan seperti melakukan negosiasi terhadap bagian atau unit terkait dalam memberikan layanan, melakukan koordinasi dengan unit atau pihak lain. Semua kegiatan tersebut tidak membutuhkan peralatan yang berarti, hanya saja kadang dibutuhkan dokumen seperti kamera yang sekarang ini sudah terdapat pada smartphone. Foto atau gambar yang diambil merupakan bukti dari kegiatan terkait. Persentase pekerjaan kantor berdasarkan hasil penelitian GR Terry.
Pak. Bagaimana cara merawat peralatan kantor agar awet? Lanjut. Lanjut, apa fungsi mesin fotokopi dalam kantor? Sudah Pak. Lanjut. Sudah Pak. Terus nomor 7, sebutkan kelebihan dan kekurangan penggunaan komputer dalam pekerjaan kantor. Pelan-pelan Pak. Sebutkan kelebihan dan kekurangan penggunaan Penggunaan. komputer dalam pekerjaan kantor. Ya, sudah. Apa saja faktor yang nomor 8, apa saja faktor yang perlu diperhatikan saat memilih peralatan kantor? Lanjut. Terus nomor 9, bagaimana cara menghemat penggunaan peralatan kantor? Sudah Pak. Terakhir nomor 10, apa dampak jika kantor tidak memiliki peralatan yang memadai? Sebentar Pak, jangan cepat-cepat. Dampak sudah lama. Sudah, Udah Pak. nomor 10. Banyak. Tadi udah, tadi belum 10 udah Pak. Sudah 10 semuanya. Oh iya, Oke. 5 menit ya Pak. Oke. Silakan dikerjain waktunya berapa menit? 10 menit. 1 jam. Pak, 7 menit. Waktunya 1 jam ya. Anak-anak dikondisikan ya, 7 menit Pak. Yang depan ini apa? Langsung. Ini. Waktunya 20 menit silakan. Banyak. Oke ya. 10 menit Pak. 1 menit 1 soal aja Pak. Waktunya 15 menit. Ayo silakan. Bapak boleh isi kita lihat sebentar. Apa? Depan ini lah Pak. Silakan silakan.
Cianjur. Silakan dikerjakan. Iya Pak, terima. Apa itu? Dikerjakan ya. Iya Pak. Udah selesai Pak. Udah selesai. Udah. Iya. Di Google kamu ya. Enggak Pak. Karena tadi saya menyimak videonya Pak. Bahas Pak. Dibahas. Jadi dijawab satu-satu atau dibahas aja Pak? Bahas bareng-bareng Pak. Iya.
kursi dan scanner. Bisa. Nomor 4 siapa guys? Gunanya buat apa itu? Nomor 4 siapa? Nomor 4 Saya. Nomor 4, mengapa peralatan kantor penting dalam sebuah perusahaan? Peralatan kantor penting karena membantu peningkatan efisien kerja, mempercepat proses administrasi dan mendukung produktivitas karyawan. Udah. katanya murah. 4.000 aku sih. Jangan. Tapi ini terakhir, jangan ada lagi. Lalu boleh ya bisa. Barang apa ya bang? Belum ada. Ayo, ya udah itu orang gampang. Ya, Cik tak ngamuk loh ya cik. Ayo udah mulai. Ayo mulai guys. Tak dulu lagi. Gak usah baca, langsung jawab. Jos, 20 soal juga gak apa-apa. 100 kan? Jawaban aja. 8. Jos, jangan apa-apa lagi. Udah banyak ini yang beri. Silakan nomor 1 bagi jawab. Nomor 1, soalnya itu apa yang dimaksud dengan peralatan kantor? Jawabannya, peralatan kantor adalah semua barang atau alat yang digunakan untuk mendukung pekerjaan administratif di kantor seperti komputer, printer, mesin fotokopi, dan alat tulis. Sudah. Ya. Bagus. Nomor 2, silakan. Apa perbedaan antara peralatan kantor dan perlengkapan kantor? Jawaban saya, peralatan kantor itu digunakan dalam jangka panjang seperti komputer, dan meja kerja. Sedangkan perlengkapan kantor adalah barang yang harus pakai seperti kertas, tinta, dan pulpen. Mengapa peralatan kantor penting dalam sebuah perusahaan? Nomor 3, saya mau. Oh iya Pak, maaf salah. Nomor 3, sebutkan contoh-contoh peralatan kantor yang sering digunakan. Contoh peralatan kantor yang digunakan antara lain komputer, printer, mesin fotokopi, telepon, meja, kursi, dan scanner. Bagus. Nomor 4, buat singkat. Kenapa peralatan kantor penting dalam sebuah perusahaan? Karena membantu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses administrasi, dan mendukung produktivitas karyawan. Ya, bagus. Nomor 5. Kamu udah tadi? Lagi. Nomor 5, sebelahnya ada. Natasha. Nomor 5, bagaimana cara merawat peralatan kantor agar awet? Caranya yaitu membersihkan secara rutin menggunakan sesuai prosedur, melakukan perawatan berkala, dan memperbaiki jika ada kerusakan kecil sebelum menjadi besar. Ya. Pada paham kan semuanya? Sudah Pak. Kertasnya sini. Pak. Jawab semua. Sudah Pak. Oke, kalau begitu terakhir kesimpulan. Siapa yang mau baca?
Jadi kita sekarang berdoa mengakhiri pelajaran. Ya Pak. Yang ketua kelasnya mana? Dwi. Ya, Dwi Matan, gitu. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Sampai bertemu lagi minggu depan. Ya Bapak. Terima kasih Pak. Kita akhiri ya. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Masuk. Mati lagi HP-nya.